rumah idaman, rumah impian kalian para keluarga milenial ya. Rupanya di lantai 1 ini ada ruang yang sangat menyenangkan untuk anak-anak kalian nih. Asik banget nih ya. Jadi secara keseluruhan di area living room ini enak banget ya. Jadi homey banget. Udah kebayang deh kalian sama keluarga bisa menghabiskan waktu kalian bersama di sini. Halo sahabat Garasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel Garasi Pipe Home. Channel properti yang bisa kalian jadikan referensi buat kalian yang saat ini lagi cari hunian mewah di Jakarta dan sekitarnya. Sekarang saya lagi ada di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Salah satu kawasan bergengsi yang ada di kawasan Jakarta Selatan ya. Cipete ini lokasinya premium dan akses kemana-mana juga dekat. Sekarang kita mau host tour di salah satu rumah. Rumahnya di dalam townhouse modern, townhouse mewah. Rumahnya ini paling gede ya. Karena rumah yang kita mau review ini 2 rumah jadi 1. Artinya 2 coupling menjadi 1 rumah. Wow, rumah terbesar yang ada di dalam townhouse modern ini ya. Fasadnya seperti yang kalian lihat nih. Fasad rumahnya aja udah memperlihatkan kemewahannya ya. Lihat, sebagian dari fasadnya ini menggunakan travertine slab ya. Jadi slab travertine yang kebanyakan jenis batu alam ini banyak digunakan atau diaplikasikan pada dinding bagian fasad pada rumah-rumah mewah ya di kawasan-kawasan elit. Ini nih, rumah ini nggak seperti di dalam townhouse, serasa rumah single house ya. Kita mau bicara lokasi. Lokasi dari townhouse ini nih strategis banget, seksi abis ya. Kenapa saya bilang seksi? Karena begitu buka gerbang, kita belok kiri dari gerbang, itu hanya 50 meter udah ketemu Jalan Antasari Raya. Dan yang paling keren lagi, begitu ketemu Antasari Raya, ini langsung ketemu jalan layang yang menghubungkan dari Antasari Raya ke daerah Wijaya Kebayoran Baru. Jadi kalian yang aktivitasnya di Kebayoran Baru atau di Sudirman itu enak banget. Apalagi kalau kalian yang aktivitas atau kantornya di TB Simatupang, deket banget. Sahabat Garasi, buat kalian yang lagi cari hunian mewah di Jakarta Selatan dan sekitarnya, tonton terus video ini sampai selesai. Bersama saya Akmal Sulaiman, kita mulai host tour-nya. Kita mulai dari area garasinya ya. Dan ini mempunyai 2 akses ya. Jadi kita untuk masuk ke akses utama atau ke pintu utama ini bisa dari sini. Dan kita juga kalau mau masuk ke rumah ini bisa juga dari tangga sisi kiri saya. Sahabat Garasi, yang kita mau review ya, host tour kita ini di rumah yang terbesar. Jadi rumah yang paling besar yang ada di dalam townhouse mewah ini ya. Total luas tanah rumah ini 470 meter persegi, kemudian luas bangunannya 632. Luas bangunan 632 ini karena memang 4 lantai, jadi full ya. Nah rumah ini juga udah dilengkapi dengan private lift ya. Kemudian ada fasilitas lain ya, pastinya mewah dan menunjang kebutuhan Anda dan keluarga ya. Nah, rumah ini nih punya 6 kamar tidur. Jadi buat kalian yang cari townhouse tapi rasanya single house, rumah-rumah mewah, pengen banyak kamar tidur, nggak usah khawatir. Walaupun townhouse ini punya 6 kamar tidur.
secara 2 kapling dijadiin 1. Wajar punya 6 kamar tidur, kamar mandinya 5, 2 kamar tidur asisten rumah tangga. Sahabat garasi, rumahnya keren banget nih. Gerbangnya aja otomatis ya, pakai sensor. Ya bisa juga pakai ucap salam juga bisa. Assalamualaikum. Setelah melewati gerbang otomatis ya, yang menurut saya sih mewah ya, kesan mewahnya dapat. Kita langsung ketemu area carport ya. Nah, kondisinya yang kalian lihat banyak bangku nih ya, banyak kursi-kursi. Ya pastinya kondisi saat ini owner fungsikan sebagai tempat santai, kongko-kongko, kumpul-kumpul sebelum masuk ke area rumah. Carportnya ini udah dikasih pelindung gitu ya. Jadi carportnya ini udah dikasih kanopi. Kanopinya ini full tertutup. Kanopinya full tertutup dari kaca. Jadi bagian atasnya kaca, bagian bawahnya dilapisi dengan aksen kayu ya. Di sini nih bisa parkir 4 mobil ya. Kemudian kita masuk lagi. Ini nih ketemu langsung taman ya. Di area carport ini kita langsung ketemu taman. Yang kalau kita lihat nih, yang sama-sama kita lihat nih, tamannya udah enak banget ya. Tamannya udah asri banget, karena memang lihat nih, pohonnya udah gede-gede banget nih pohonnya. Dan menurut saya nih sejuk banget. Jadi kalau kalian yang hobi banget tanaman hias, aduh ini kalian bener-bener enak banget di sini ya. Kalian bisa hobi kalian mengoleksi tanaman hias tuh tersalurkan di sini. Nah, ada yang menarik di sini ya. Di sini nih kalian langsung lihat kayak macam gazebo. Ini nih enak banget buat pertemuan atau acara-acara. Bisa juga dijadiin ruang baca. Nih, sahabat garasi. Ini kayak pastinya lebih tepatnya ini sih gazebo ya. Atau mau rumah panggung juga boleh. Ini nih asik banget nih. Kalau kalian keluarga musisi ya. Keluarga yang hobi musik. Ya paling nggak satu keluarga mungkin musisi. Ini bisa juga nih dijadiin panggung atau studio. Studio outdoor. Atau ya panggung aja. Nah kalau secara fungsi umum atau normalnya. Gazebo ini ya pastinya ya dijadiin tempat kongko-kongko, tempat santai-santai. Jadi kalian nih menghabiskan waktu bersama keluarga di sini juga enak banget nih. Nah, ini buat kalian yang butuh kolam renang ya. Saya sama taman oke suka, tapi saya tamannya nggak mau terlalu besar. Saya butuhnya kolam renang untuk anak-anak saya. Tidak usah khawatir. Karena nih area taman ini ukurannya pas banget, ideal banget buat kolam renang. Untuk tamannya aja, ini lebarnya aja 5,5 meter. Untuk panjangnya 13,5 meter, hampir 14 meter. Ini udah gede banget buat ukuran kolam renang. Jadi nggak usah khawatir, ini bisa dialih fungsikan jadi kolam renang ya. Atau kalian bisa juga setengahnya taman, setengahnya kolam renang, adil jadinya. Ada apa lagi? Selain ruang yang tadi, ini kita udah ketemu pintu utamanya ya. Tapi sebelum kita masuk menuju pintu utama, saya mau kasih tahu kalian dulu nih. Kita turun 1, 2, 3, 4, 5. Kita turun 5 level. Nah, ini nih, ini bisa banget kalian letakkan atau taruh furnitur atau kursi-kursi meja outdoor. Ini cocok banget buat kalian bersantai-santai di sini. Asik banget ya. Keluarga besar lagi kumpul-kumpul, ada yang ngumpul di sini, ada yang ngumpul di gazebo atau panggung, ada yang ngumpul di taman, ada yang ngumpul di carport. Semuanya bisa saling berkomunikasi, semuanya bisa menyatu. Enak banget, pas. Dan di sini ada pintu. Pintu ini di dalamnya ada ruang apa, saya juga belum tahu. Kita dari depan aja ya. Enak nih, ini sih punya rumah beneran seperti nggak di dalam townhouse ya. Karena area outdoornya aja udah senyaman ini dan seluas ini.
Nih anak-anak kalian nih seneng banget nih punya rumah di sini nih, enak banget. Sahabat garasi, langsung kita ketemu pintu utama dari rumah mewah ini ya. Nih ya, penyambutannya sudah luar biasa. Kita disambut dengan kemewahan. Karena materialnya nih kalian bisa lihat nih. Ada aksen kayu atau unsur atau elemen kayu ya. Ini dipadu-padankan atau dikombinasikan dengan besi. Ini besinya nih besi tempal. Besi padat, bukan besi kosong. Sadis ya. Tuh. Kualitas premium gini nih. Begitu dibuka juga butuh sedikit tenaga. Ya. Karena saya udah buka, ya langsung aja kita masuk ya. Begitu kita masuk ya, udah disambut dengan meja bundar ini ya, yang biasanya ini ada vas bunga. Di sini kita ketemu meja, ini bisa dimanfaatkan untuk perlengkapan atau alat-alat yang dibutuhkan di area foyer. Kemudian ini biasa ya, foto-foto atau vas bunga. Kondisi saat ini nih vas bunga. Tidak hanya di sisi kiri, sisi kanan juga ada ya. Sudah ada mejanya. Kemudian di sini udah ada cerminnya, yang menurut saya ini frame-nya agak klasik juga, antik ya. Dan di foyer ini terasa loh kemewahannya. Jadi memang terlihat mewahnya. Apalagi ini juga udah dilengkapi dengan kipas ya. Dan kemudian ini nih, ini yang menjadi lumayan ciri khas. Saya sudah menemukan yang kedua kali. Bagian atasnya ini dilapisi kaca, kemudian finishing bagian dalamnya ini dilapisi kayu. Ada apa aja nih di lantai satu ini selain foyer? Kita mungkin langsung terlihat garasinya nih. Nih garasinya ukurannya besar ya. Bisa parkir 4 mobil kalau ukuran city car. Kalau ukuran-ukuran mobil besar mungkin sekitar 3 mobil, ini sangat bisa ya. Oke, di area garasi ini langsung terlihat kamar tidur asisten rumah tangga. Kemudian di sini ada ruang. Sahabat garasi bisa lihat ini ada genset ya. Jadi kalian beli rumah ini udah dapat bonus genset nih. Gede banget nih. Oke ya. Di sini juga udah dilengkapi kamar mandi untuk pembantu ya atau asisten rumah tangga. Kemudian di sini juga udah ada tangga ya. Dan menurut saya terlihat sekali nih tangganya mewah ya. Speknya juga high quality banget materialnya nih. Besi-besi tempat. Ini langsung ke service area juga, area atas ya. Oke, selain garasi ini ada pintu. Oke, rupanya ini ada ruang. Seperti kamar tidur sih ya. Ini menurut saya bisa dijadikan kamar tidur tamu atau jadi ruang kerja juga bisa. Oke, dari ruang kerja atau kamar tidur tamu, ini kita ketemu tangga ya, split level aja. Nggak banyak anak tangganya, ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6 anak tangga ya. Turun semi basement. Yuk, ada ruangan apa aja di sini? Oke, kita langsung disambut dengan meja konsol yang oke banget ya. Di sini sudah dilengkapi cermin ya, yang oke sih, elegan. Nah, sahabat garasi, di sini kita langsung melihat liftnya. Oke, sahabat garasi. Ini langsung terlihat liftnya ini bisa untuk 4 orang ya. Nah, liftnya aja udah kelihatan mewah. Dan karena memang liftnya ini udah nggak standar dari developernya ya. Jadi udah dibuat lebih mewah sama si owner ya. Ini lantai dari liftnya aja nih full marmer ya. Kemudian frame-framenya dibuat mewah sekali ya. Jadi sangat nyaman berada di dalam liftnya. Pastinya liftnya juga udah dilengkapi dengan AC. Dengan pencahayaan atau penerangannya, sistem penerangannya yang maksimal menurut saya. Mewah. Nah, ini menarik. Jadi frame atau kusen dari pintu si liftnya ini dilapisi dengan travertin, yang kita tahu travertin ini memberikan kesan yang mewah banget. Jadi kalian bisa lihat nih, liftnya aja udah kayak di lift hotel loh. Mewah. Langsung aja kita lihat lagi. Di sini kita langsung ketemu ruang keluarga. Yang ini sih temanya oke juga nih. Di sini nih ada pintu.
Kalau saya buka sih sebetulnya ini saat ini kondisinya dijadiin gudang. Tapi yang pasti ini adalah satu ruang yang bisa dimanfaatkan untuk kamar tidur atau ruang belajar atau apapun itu. Jadi kayaknya bukan pas deh kalau gudang di sini ya. Tapi saat ini kondisinya gudang. Ini ada pintu lagi ya. Ini ruang apa di dalam? Langsung aja kita sama-sama lihat ada apa di balik pintu ini. Wow! 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 Sahabat garasi, rupanya di lantai 1 ini ada ruang yang sangat menyenangkan untuk anak-anak kalian nih. Asik banget nih ya. Nih, kalian udah lihat nih, banyak boneka-boneka cantik ya. Koleksi dari anak owner ya. Tapi nanti menjadi tempat main yang menyenangkan buat anak-anak kalian ya. Oke sih, ini udah dilengkapi dengan lemari-lemari kabinetnya. Udah dilengkapi dengan fasilitas yang biasa ditemukan di tempat-tempat mainan pada umumnya ya. Lihat aja nih, udah lengkap banget nih. Anak-anak kita bisa bermain naik ke atas ini, kemudian dia langsung ke sini nih. Wah, udah ada perosotannya. Udah ada perosotan. Di bawah nih udah bisa mandi bola ya. Ini beneran loh. Anak-anak kalian nih pasti betah banget karena mereka tuh kalau di sini udah kayak nggak berasa di rumah. Nggak berasa di ruangan atau di kamar yang ada di rumah. Nah, saya juga mau sounding. Di sini kan terlihat pintu nih. Ya, tadi kita belum tahu rupanya pintu yang di area outdoor, rupanya pintu untuk akses menuju ke sini. Jadi, anak-anak kalian dari sini bisa, dari taman atau kolam renang langsung main di ruangan ini juga bisa. Silakan kalian lihat. Tuh, ya. Asik banget kan? Jadi menurut saya ini arsiteknya keren banget ya. Jadi mikirin banget akses atau kemana aktivitas biasanya penghuni rumah ya. Jadi ini dari sini aja udah kebayang layoutnya udah bagus. Jadi Dena atau layoutnya nih udah keren banget. Karena memang rumah ini arsiteknya salah satu arsitek ternama, arsitek terkenal di Indonesia. Lantai 1 dan lantai semi basementnya udah semua kita lihat ya. Sekarang kita ke lantai 2. Bos. Hei. Depan lah, lemah banget. Bisa nggak kita? Oh, enggak naik lift ya? Enggak lah. Kan rumah mewah, liftnya juga mewah. Nanti. Oh, nanti ya? Oke, sahabat garasi. Kameramen gue bilang jangan lewat sini. Oke, biar kita sama-sama semangat. Kita nikmatin rumah ini. Karena sesuai di awal tadi, rumah ini punya 2 akses. Kita lewat akses yang kedua. Sahabat garasi, sekarang kita masuk dari akses yang kedua ya. Lewat tangga. Nggak masalah nggak lewat lift. Udah biasa olahraga ya gak? Enak sih, tangganya juga nyaman nih. Wah, enak banget nih. Wow. Sahabat garasi, rupanya enak banget nih. Nyaman banget. Begitu sampai di lantai 2, kita udah disambut dengan area yang menurut saya nyaman banget ya. Ini nih akses kedua enak banget loh ya. Ini nih teras di depan pintu utama ya. Sebetulnya kalian mau jadi ini pintu utama, ini pintu kedua, terserah kalian deh ya. Yang pasti saya mau bicarain kondisi di area ini nih enak banget ya. Aduh, wah, ini ngumpul-ngumpul sama keluarga juga asik banget di sini. Tapi kalau ini bicara akses pintu masuk, ya tamu-tamu yang datang sebelum masuk ke dalam ngobrol-ngobrol di sini dulu ya. Area ini nih cukup luas ya. Karena nih ukurannya sekitar 45 meter persegi. Di sini nih udah diatur pencahayaannya, udah didesain ya.
lihat aja. Kalian bisa lihat nih, ini peletakan lampu-lampunya ini manis banget. Dan bagian atasnya ini full kayu ya, solid wood. Setelah menikmati teras yang nyaman banget, langsung kita ketemu pintu yang menurut saya beda banget sama pintu yang pertama tadi ya. Kalau yang tadi kombinasi kayu dan besi, ini full solid wood, full kayu. Jadi berasa alami banget di sini ya. Jadi kesan alaminya dapat banget di pintu ini ya. Langsung aja yuk, kita masuk yuk. Assalamualaikum. Sudah kita di dalam rumahnya. Begitu kita buka pintu, kita langsung disambut dengan kemewahan dari desain interior rumah mewah ini. Ini adalah area living roomnya. Ini living roomnya nyaman banget ya. Ada 2 sofa, kemudian ada 2 kursi single ya. Oke sih, di sini nyaman banget ya. Ini kalian menerima tamu di sini juga bisa banget ya, tamu-tamu dekat ya, keluarga ya. Ini pastinya rumah idaman, rumah impian kalian para keluarga milenial ya. Nih enak banget nih. Oke ya, di sini sudah ada TV yang ukurannya besar, yang pastinya jaraknya juga sangat ideal ya. Dengan sofa yang 3 seat ini, dengan meja yang simpel tapi kesan elegannya dapat banget. Di sini nih ada lapisan panel kayu, kemudian ada bermain wallpaper. Wallpapernya juga mewah ya. Pemilihan motifnya juga bagus sekali. Kemudian dia frame-nya ini ya dikasih profil ya, list ya. Jadi cakep banget. Kalau ini finishingnya putih, memberikan kesan elegan ya, bertemu dengan warna yang netral ya. Kemudian di sini agak sedikit gold. Jadi sentuhan mewahnya dapat banget nih. Apalagi ini udah dilengkapi dengan cermin ya. Jadi di sini ada aksen cerminnya, kemudian di cerminnya ini ada lampu tempel yang memberikan kesan manis dan mewah banget ya. Jadi di sini nih nyaman dan pasti mewahnya dapat banget. Nah, ini si dinding ini ya yang dilapisi panel, dan kemudian di sini juga persis di balik TV ini ada cermin yang ukurannya tinggi sekali. Karena memang area ini nih area void ya. Saya berdiri nih di bawah area void. Jadi floor to ceilingnya tinggi banget nih. Ini hampir 7 meter loh. Pada bagian pintu, di atas pintu ini, karena ini area void, itu dia kasih kaca bening, ini ukurannya gede banget. Fungsinya untuk masukin cahaya matahari ke area ruangan ini. Oke, sahabat garasi, selain sofa, kemudian TV, meja, ini juga ada meja lagi. Kita temui meja lagi. Ini seperti meja konsul ya, tapi pastinya ini meja sangat bermanfaat juga untuk penyimpanan-penyimpanan. Kemudian bagian atasnya ini biasanya nih dikasih foto-foto gitu ya, sama vas bunga gitu ya. Nah ini ya saat ini kalian melihat ornamen-ornamen ini, dan ini aja udah tetap terlihat elegan dan mewah ya. Sahabat garasi, berlanjut masih di area living room ya. Yang menurut saya enak banget nih, apalagi kalau saya berdiri di sini nih ya. Terasa banget nih ya, pandangan kita nih lepas banget dari sini terus ke atas ya. Jadi ini yang saya bilang, void itu selain penerangan, sirkulasi udara, tapi apa ya, membuat pandangan kita tuh terkesan lega karena terus ke atas ya. Ini ketemu lagi meja ya, yang pastinya cocok banget ini untuk foto kalian, keluarga. Kemudian ini ada lukisan yang simpel, jadi agak sedikit abstrak ya. Ini juga sangat bisa juga diganti dengan foto kalian gitu ya, foto keluarga. Udah dikasih kursi juga di sini, jadi enak banget ya. Mungkin kalian yang lagi malas kumpul-kumpul di sana ya, kalian di sini aja nyantai. Ini udah ada meja juga, jadi meja utama di sana, meja kedua di sini ya. Oke, langsung kita bergeser ke sini. Ini sebetulnya begitu buka pintu adanya di sisi kiri pintu ya. Ini langsung ketemu meja konsul yang ini menurut saya bagus banget, keren banget. Nah, ini jual rumahnya sih sepertinya semi ya. Jadi yang nempel-nempel aja. Jadi kalau kalian suka, cocok sama furnisnya, bisa dikatakan saya mau beli rumah ini fully furnished. Bisa diatur harganya ya. Kemudian kita langsung ketemu pintu nih. Langsung aja kita buka yuk.
powder roomnya ini nyaman banget karena ukurannya juga lumayan ya. Hampir 2 meter dikali 2,5 meter. Jadi menurut saya ini udah sangat-sangat nyaman. Udah dikasih cermin yang ukurannya full, hampir sekitar 80% dari sisi dinding ini ya. Dan ini dikasih agak ke dalam dikit, jadi nggak monoton. Nah, ini full marmer. Jadi powder roomnya ini mewah ya. Jadi sangat nyaman. Kita berlanjut geser ke ruang yang lain yuk. Oke, kita ketemu lagi pintu. Ada apa nih di balik pintu ini? Kita geser dulu. Wow. Oke, ini dapur basah atau dapur kotor ya. Oke ya, ini udah dilengkapi dengan kompornya, kemudian sudah ada cooker hooknya, kemudian ini udah dilengkapi dengan kabinet-kabinetnya, kemudian di sini ada jendela yang ukurannya cukup besar ya karena memang penting juga di area dapur ya. Oke sih, sangat-sangat nyaman di sini. Jadi kegiatan masak memasak di sini juga asisten rumah tangga kalian sangat nyaman karena di sini nggak usah khawatir, mereka aksesnya bisa lewat sini nih. Ini ada pintunya nih, sahabat Garasi, ya. Tuh, lihat. Ini akses buat asisten rumah tangga, makanya ini dapur kotor atau dapur basahnya di sini. Ya, sebelum keluar dari area dapur ini, saya juga lupa nih. Ini udah ada kulkasnya, gitu ya. Saya rasa bisa dapetin lah kulkasnya kalau beli rumah ini ya. Kulkasnya juga ukurannya gede banget nih, ya. Di atas kulkasnya juga ada masih storage ya. Kabinet untuk menyimpan perlengkapan yang dibutuhkan di area dapur ini. Kemudian ini sudah ada dispensernya. Kemudian ini ada rak atau ambalan-ambalan buat nyimpan lagi ya. Oke sih, ini nyaman banget, serius nyaman banget dan pastinya kesan mewahnya tetap dapat. Oke, ini kembaran meja yang ada di samping sofa atau yang ada di area living room tadi. Ya, jadi secara keseluruhan di area living room ini enak banget ya. Jadi homey banget. Udah kebayang deh kalian sama keluarga bisa menghabiskan waktu kalian bersama di sini. Karena enak banget di sini ya. Anak-anak kalian juga pasti senang banget nih. Rumahnya nyaman, desain interiornya nih mewah banget. Yang pastinya elegan dan simple, itu yang penting. Simple. Nah, saya lupa nih. Rumah ini nih lantainya semua full marmer ya. Jadi lantai dari semua ruangan ini setiap lantainya full marmer. Kecuali sepertinya kamar tidurnya yang beda ya. Oke, di belakang saya langsung terlihat tangga. Ini tangga yang menuju ke lantai 3. Kita berada di lantai 2, ini menarik nih. Menurut saya sih layoutnya keren. Saya suka banget nih sama layoutnya karena memang layout rumah-rumah modern ya. Jadi setiap lantai ini ada split levelnya. Jadi terasa tuh setiap lantai itu ada 2 lantai. Kayak ini nih. Sebelum kita ke lantai 3, di lantai 2 ini kita ketemu split level yang turun 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 anak tangga ya. Kalau totalin sampai ke lantai itu sekitar 5. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi di lantai 2 ini kita turun dulu ya. Split level ke level yang lebih di bawahnya gitu ya. Sahabat Garasi, begitu saya lihat di kaca ini kan full kaca ya. Rupanya kita dapat view yang indah banget loh. Asli, ini nih enak nih. Begitu turun ya, kita udah disuguhkan pemandangan hijau. Yang memang ini adalah taman yang di area carport. Keren banget nih. Keren banget ya. Yuk kita lihat ada ruangan apa aja di lantai ini. Ini ada meja, kita ketemu meja nih. Yang pastinya dapat berfungsi sebagai apa aja. Tapi kali ini sih menurut saya nih, ini cocok banget buat pajangan-pajangan atau foto-foto lagi-lagi. Oke, di sini kita ketemu lift ya. Jadi lift tadi dari lantai 1, di sini ketemu lift untuk yang di lantai 2 ini ya. Oke sih, nih liftnya ya. Oke ya, jadi jangan khawatir buat kalian yang kedatangan orang tua yang sudah usia ya, pakai kursi roda, karena ini nggak masalah. Ini muat untuk 4 orang dan ini bisa juga jika kalian nenek, opah atau orang tua kalian udah pakai kursi roda, ini aman karena ukurannya besar ya. Ya, kita lanjut bergeser ke ruang keluarga.
Dindingnya ini full dilapisi panel kayu yang memang udah dipercantik dengan frame atau list ya. Jadi kayak ini profil namanya nih ya. Profilnya yang di finishing warnanya nih coklat muda gitu ya. Jadi lembut banget ya. Nah, coklat mudanya dipadu-padankan dengan warna putih. Jadi finishingnya nih soft banget ya. Lembut, kalem gitu ya. Oke ya, ini juga udah dilengkapi dengan meja konsul yang menurut saya ukurannya oke lah ya. Ini ada lukisan yang kalian bisa ganti lagi. Bagus banget, udah dipercantik dengan lampu tempel dan ini udah disiapkan untuk lukisan, pastinya lukisan yang kalian suka ya dan keluarga ya. Oke banget, bagus banget nih. Di sini nih ngobrol-ngobrol juga nyaman banget ya. Aduh. Nih sahabat garasi, di belakang saya udah terlihat dapur bersihnya atau dapur kering atau kitchennya ya. Ini kita langsung ketemu meja island ya, yang memang masih oke banget dan pastinya mewah ya. Ini sih masak yang ringan-ringan lah, yang berat-berat tadi di dapur kotor atau dapur basah. Oke ya, di sini sudah ada kompor tanamnya, kemudian ada cooker hooknya, sama dia pakai Ariston juga. Di sini top table-nya dia pakai granite tile. Kemudian ini kalian bisa lihat kitchen setnya ya, kabinet-kabinetnya ini kalau menurut saya nuansanya masih tetap nuansa-nuansa klasik ya. Kemudian ini sudah ada single sinknya dan pastinya udah dilengkapi dengan kerannya pastinya. Oke, seperti ini dan ini full marmer ya. Jadi kesan mewahnya dapat banget karena memang ini nuansanya putih mewah. Area kitchen ini nih, ini berasa leluasa ya, berasa nyaman banget karena memang ternyata atasnya nih void. Nih, sahabat garasi lihat ya. Jadi di dapur bersih ini nih void. Wow, voidnya tinggi banget. Ini dari lantai dasar ya, dari lantai 2 ini terus sampai teratas. Dapur bersih atau kitchen ini juga udah dilengkapi dengan oven dan microwave-nya. Jadi udah lengkap banget deh buat kalian. Sudah ada kulkas 2 pintunya juga ya. Ya mungkin kalian bisa nego lah untuk dapetin ini semua ya. Sudah ada dispenser, kemudian ada ambalan-ambalan buat menyimpan beberapa perlengkapan yang memang dibutuhkan di area ini. Nih, ini ya nyaman banget, apalagi dari sini nih kalau saya ngelihat lagi ke area living room, enak banget nih. Jadi ini blong aja, serius. Di sini nih blong. Di sini ruang keluarga, di situ dapur, di sini ruang makannya. Tara! Ruang makan keluarganya nyaman, pastinya mewah karena memang udah dilengkapi dengan lampu yang pas banget, ideal banget ada di atas meja ini ya. Kemudian ini nih, ini yang memberikan kesan mewahnya nih. Ini saya suka banget nih kalau rumah nih pakai sistem ini nih, sistem drop ceiling ya. Jadi plafonnya ini dia menggunakan drop ceiling. Karena drop ceiling ini selain memberikan kesan mewah keseluruhan ruangan, ini juga dia memainkan cahaya di ruangan ini juga manis banget, cantik. Pasti kesan mewahnya dapat. Mejanya juga nih, pemilihan mejanya oke banget ya, simple ya, tapi memang modern. Enak banget nih, 1, 2, 3, 4. Jadi ada 10 kursi ya. Tema atau konsep dari ruang makan ini pastinya lagi-lagi setuju nggak sih kalau ada sentuhan-sentuhan klasik kayak lagi nih. Dan ini pastinya udah dipercantik dengan profil yang di finishing accent gold gitu ya. Dengan finishing warna yang warna gold gitu. Jadi bagus sih. Ini nih, selain bicara dinding, selain bicara plafon menggunakan drop ceiling ya. Ini nih yang bisa menjadikan tempat atau dining room ini menjadi salah satu ruangan favorit keluarga. Karena ini nih, kalian mesti lihat nih. Ini nih void yang hampir full. Jadi sebetulnya ini full void ya. Cuma langsung di tengahnya dikasih drop ceiling. Ya jadi seriusan saya selama host tour saya atau di video-video saya
jarang nih saya ketemu layout ya denah rumah seperti ini nih ya pada area ruang makannya ya. Serius lu, gila tinggi banget. Jadi di sini nih kayaknya luas banget, enak banget. Dan pastinya juga di sini nih sirkulasi udaranya bagus banget karena memang void ya. Sahabat garasi, di sini ada pintu. Kita lihat yuk di balik pintu ini. Kalau kita lihat kondisinya ini kan wardrobe ya, ini lemari-lemari. Nah, biasanya kalau lemari pakaian nggak seperti ini nih. Nah, kalau ini lebih tepatnya nih lemari penyimpanan barang-barang koleksi keluarga. Kayak macam sepatu yang bersih bisa di sini. Kemudian tas-tas juga bisa. Perlu juga ruangan kayak gini nih, bagus. Oke, sahabat garasi, lantai 2 udah kita lihat semua. Sekarang waktunya kita ke lantai 3. Sekarang kita ke lantai 3. Nih, saya mau bahas railing nih. Ini railingnya nih. Ini besi tempat loh. Ya, handlingnya kayu full. Bagus, bagus banget. Jadi tangganya nih memberikan kesan mewah ya, railing tangganya. Nah, ini juga nih, anak tangganya lebar nih. Ini anak tangganya lebar tuh, ya. Jadi kita tuh ketika ngelangkah, selain tidak begitu tinggi, si anak tangganya lebar. Ini juga nggak banyak nih. Lebar anak tangga saya kayak gini nih nggak banyak. Serius. Jarang saya temuin nih. Oke. Sekarang kita udah ada di lantai 3. Oke, ini kita ketemu meja konsul ya. Yang menurut saya nih oke sih, mejanya bagus. Kayaknya dari kayu jati nih mejanya. Oke, ada apa di balik pintu ini? Langsung aja kita masuk. Untuk lantainya ini parket, karena memang yang tadi saya bilang ya, untuk lantai semua ruangan itu full marmer ya. Kalau kamar tidur ini parket. Nah, ini parketnya nih solid wood ya. Ukurannya sih ini lumayan sih. Kalau menurut saya ini, kalau kita ukur nih sekitar 30 meter persegi di kamar tidur ini ya. Udah ada AC-nya, kemudian ada jendela. Jendelanya juga lumayan nih. Oke, kamar tidur ini udah dilengkapi dengan kamar mandinya ya. Sebelum ke kamar mandi, kita ketemu area walk-in closet ya. Ini walk-in closetnya menurut saya ukurannya lumayan luas ya. Oke, dari walk-in closet yang ukurannya menurut saya besar ya. Ini kita langsung ketemu pintu kamar mandinya. Langsung aja ya. Wow, mewah loh sahabat garasi. Oke ya, begitu kita buka pintu, kita langsung disambut dengan cermin yang ukurannya gede banget. Ukurannya besar sekali ya cerminnya ya, full ya, seukuran dinding ini. Kemudian ini sudah terlihat langsung wastafelnya. Ini untuk dindingnya juga udah dilapisi keramik yang bermotif ya. Motifnya juga simple tapi kesannya elegan karena kalem memang desainnya. Bicara di area kamar mandinya nih, kenapa mewah? Memang terasa mewah karena memang ini nih, ini marmer. Lantainya full marmer. Ini marmernya marmer slab loh, ya. Ketemuinnya juga nih marmer. Jadi marmer. Hanya ini aja nih keramik motif ya. Jadi biar nggak monoton. Wastafel, kloset, langsung deh kita ketemu ruang showernya. Dari kamar tidur anak, kita berlanjut ke ruangan berikutnya. Ya, sahabat garasi, naik split level lagi ya. Jadi ini masih termasuk lantai 3 ya, gitu ya. Oke, kita langsung ketemu 2 pintu. Mungkin pintu ini dulu nih, ini pintu apa nih? Oke, jadi ini apa ya?
ini akses untuk ke service area. Jadi kalau turun ke garasi ya, kalau ke atas ya ke ruang jemur gitu ya. Ada apa nih di balik pintu ini? Wow, assalamualaikum. Wow, sahabat Garasi, kita udah di dalam master bedroomnya, kamar tidur utama dari rumah mewah ini. Oke ya, saya langsung jelasin aja. Untuk lantainya dia full menggunakan parket ya, solid wood. Kemudian di sini kita langsung disambut dengan single chair yang memang udah ada pasangannya nih, leg rise ya. Kemudian di sini ada karpet ya, mungkin buat santai-santai atau buat sholat ya, cocok banget di sini. Ya pastinya udah dilengkapi dengan tempat tidurnya yang ukurannya untuk 2 orang ya, king size ya. Oke, kemudian ini ada meja ya. Kalau bicara untuk dinding ya, ini full kaca ya. Ini sih menurut saya mewah ya, jadi nyaman banget di sini. Kemudian pastinya di sini juga udah dilengkapi dengan meja rias ya. Meja riasnya yang cantik banget ya. Dan pasti pemilihan atau finishingnya juga pemilihan warnanya warna putih. Jadi kesan mewahnya dapat banget, bersih. Rapi sih sebetulnya, rapi. Enak banget di sini, nyaman banget ya. Ini udah dilengkapi dengan 2 lampu tempel yang memberikan kesan mewah dan elegan sekali ya. Oke, ini ada frame-frame foto. Nanti kalian tinggal isi foto aja. Kita lanjut. Sahabat Garasi, kita langsung ketemu walk-in closetnya sebelum ke kamar mandi dari kamar tidur utama ini ya. Ini sudah dilengkapi dengan lemari built-in ya. Oke sih, untuk wardrobe-nya sih cukup lah. Oke, dari walk-in closet kita langsung menuju ke kamar mandinya. Jadi seperti yang kalian lihat ya, bukan hanya tempat tidur atau ruang tidurnya aja yang mewah, kamar mandinya juga mewah dan sangat nyaman. Jadi sesuai dengan kebutuhan kalian. Oke ya, sekarang kita lanjut ke lantai 4 ya. Kita ke lantai 4. Sampailah kita di lantai 4, lantai terakhir dari rumah mewah ini ya. Oke, di sini hanya ada satu ruangan aja sepertinya ya di balik pintu ini. Tapi sebelum itu saya mau tunjukin ke kalian bahwa di lantai terakhir ini terlihat liftnya. Jadi ini membuktikan bahwa liftnya ini dari lantai 1 atau lantai dasar terus sampai ke atas ini. Langsung aja yuk. Ada apa nih di balik pintu ini? Wow. Sahabat Garasi, rupanya di balik pintu tadi ini kamar tidur anak. Nah, di sini kamar tidur anaknya gede ya. Ukurannya gede banget, sama dengan kamar tidur pertama yang tadi di lantai 3 ya. Tapi lantai 3 yang di lantai pertamanya, karena kan kayak mezanin ya, ada split gitu ya. Ini ada lukisan-lukisan ya pasti ceria ya, yang udah biasa kita jumpai pada tempat atau sekolah-sekolah taman kanak-kanak gitu ya. Ini mural seperti kebun binatang lah ya, ada jerapah, ada gajah, kemudian ada rumput-rumput pohon ya, seru deh ya. Oke, seru banget. Ini tempat buat naro boneka-boneka macam-macam deh ya. Nah, kemudian ini menariknya ini tempat tidurnya ya. Memang sengaja ditaruh di bawah aja rangka tempat tidurnya karena memang ini lebih aman buat anak-anak dan mereka lebih gembira, lebih bahagia, lebih senang banget ketika memang tempat tidurnya langsung aja di lantai. Jadi bangun tidur mereka leluasa bisa main gitu ya. Oke sih, kalau menurut saya dekorasi dari kamar tidur anak ini sangat-sangat menyenangkan. Jadi buat kalian yang punya anak-anak nggak usah pusing mikirin di mana ya kamar tidur anak saya. Aduh, anak saya masih balita,
nggak usah pusing. Beli rumah ini udah kalian dapat dekorasi kamar tidur anak-anak yang menyenangkan. Ya, ini sih dekornya udah luar biasa ya, sangat-sangat lengkap ya. Seperti detail-detail ininya aja nih dipikirin banget nih. Nih bagian headboard terus ke atasnya, dinding area di belakang kasurnya nih, tempat tidurnya. Ini udah dilapisi panel kayu plus di finishing bagian luarnya ini nih busa. Busanya ini bagian terluarnya ini kulit-kulit yang biasa dipakai untuk sofa ya. Jadi pastinya ini beralasan ya, karena ketika anak-anak kecil kan apa ya, sangat aktif banget ya bermain. Jadi ini aman ketika mereka berbenturan di sini ya, bercanda-bercanda. Ini juga lemari-lemari ambalannya juga menyatu aja. Dia nempel di dinding ya. Nih lemari-lemari kabinetnya. Pastinya buat pakaian-pakaian, boneka-boneka. Nah di sini nih seru banget nih. Ini buat mereka nih di sini baca buku, santai-santai di sini. Aduh, sudah menyenangkan. Ini nih konsep kamar tidur anak yang sangat menyenangkan. Di sini juga sudah dikasih partisi kelengkapan untuk belajar ya. Ini papan tulis lah gitu ya. Ini ada bekas coret-coretan mereka bermain sebelumnya. Ini pastinya untuk buku-bukunya, alat-alat tulisnya. Oke sih. Di sini mereka sudah bisa bebas bermain dengan adiknya atau kakaknya ya. Oke, ini partisi untuk kelengkapan barang-barang, pastinya untuk peralatan-peralatan main mereka. Ya apa saja sih ini sih, alat tulis kah, pakaian juga masih pantas. Ya perlengkapan mainan juga pas. Oke sahabat garasi, kamar tidur anak ini udah dilengkapi dengan kamar mandinya. Langsung aja yuk kita lihat kamar mandinya yuk. Begitu buka pintu, ini langsung ketemu wastafel. Ketemu cermin yang ukurannya gede banget. Kemudian di belakang cerminnya dikasih keramik motif, tapi motifnya agak beda. Ini warnanya lebih keluar, lebih cerah ya. Kemudian bergeser, ini langsung ketemu klosetnya. Ya, dari klosetnya langsung kita ketemu ruang showernya. Di sini sangat nyaman karena leluasa dan pastinya mewah ya. Dia pakai hand shower aja. Ini ada ambalan, pastinya buat kelengkapan alat-alat mandi. Oke, ini juga sempurna ya bagian lantainya. Semua di sisi-sisinya itu dibuat lebih rendah. Dan ini dikasih garis-garis kotak supaya aliran airnya mudah ya mengalir ke tempat yang lebih rendah. Lantainya sama. Ini lantai kamar mandinya ini full slab ya, jadi marmer slab. Kemudian ini dindingnya semuanya marmer. Jadi total semuanya ini marmer, hanya bagian yang ini aja. Yang cermin ini di belakang ini pakai keramik motif, tapi dia warnanya lebih cerah. Sangat mewah, elegan, nyaman sekali. Alhamdulillah, sahabat garasi. Di kamar tidur anak ini selesai sudah house tour kita di rumah mewah 4 lantai ini. Ya, rumah ini juga udah lengkap banget nih fasilitasnya. Rumah ini udah dilengkapi dengan private lift ya. Kemudian rumah ini juga udah dilengkapi dengan taman yang cantik ya. Kemudian carportnya juga bisa 4 mobil. Kemudian sudah dilengkapi dengan garasi yang bisa nampung 4 mobil kalau memang city car. Kalau mobil-mobil besar sekitar 2 atau 3 ya. Nah, rumah ini juga nih udah ada terasnya yang nyaman banget ya, yang semi outdoor ya. Teras tadi yang kita sebelum menuju ke pintu utama. Itu nyaman banget loh. Jadi kalian bisa terima tamu di situ atau mau di dalam, jadi enak banget ya. Dan pastinya kalian udah lihat punya living room yang mewah, yang elegan, yang homey banget ya. Kemudian ini nih, ruang keluarganya nih yang mewah, yang memang suasana atau nuansa klasiknya dapat banget. Kemudian ini di belakang saya ruang makan atau dining roomnya juga yang mewah ya. Tadi juga saya lupa singgung nih, kebetulan nih marmernya dia beda ya. Jadi untuk marmer khusus di area ruang makannya itu beda banget. Ya sahabat garasi, bicara lokasi ya. Lokasinya nih strategis banget ya. Rumah ini berada di kawasan Cipete, Jakarta Selatan ya. Jadi buat kalian yang cari rumah di Jakarta Selatan, Cilandak area ini cocok banget. Kalian wajib lihat rumah ini. Oke ya, rumah ini berapa sih harganya? Wah, penasaran kan kalian?
yang udah nonton video ini dari pertama sampai selesai. Pas banget sama kebutuhan, pas banget sama kriteria, dan cocok banget nih. Sesuai banget rumah ini sama keinginan kalian. Rumah ini murah. Harganya harga Covid 19,5 miliar. Rumah semewah gini, semodern gini, 4 lantai, ya, rumahnya terbesar di dalam Tonos ini, harganya hanya 19,5 miliar rupiah. Kalian keluarga milenials yang lagi cari rumah mewah ya di Cipete, segera hubungi saya kalau mau survei rumah ini ya di nomor yang ada di video ini. Juga jangan lupa buat kalian yang baru bergabung di subscribe channel ini, kemudian share and like, dan jangan lupa aktifkan loncengnya. Saya ingatkan lagi ya, harga rumah ini 19,5 miliar nego sampai deal. Kalau kalian tertarik, cocok sama furnisnya, ya kalau mau beli furnis nanti gampang bisa dibicarakan. Karena memang rumah ini dijual unfurnished ya, paling hanya dapat yang nempel-nempel saja. Oke ya, sahabat garasi, jangan lupa selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Selalu hidup bahagia, selalu jaga kesehatan. Sampai ketemu pada video-video garasi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, turunnya pakai lift ah. Bang, kamu udah closing bang? Ya gimana ya? Rumah mewah, ada fasilitas liftnya. Ya mesti kita coba dong liftnya, ya gak? Katanya atlet. Atlet juga kan pengen juga turun dari lift. Kan dari lantai dasar sampai lantai 4 gua udah naik tangga terus nih kan. Wajar dong sekarang turunnya naik lift. Ya.